Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu Rehab Hati The Paso Official. Hari ini kita akan membacakan hadis Arba'in Nawawiyah yang nomor 6. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita mendoakan untuk segala macam elemen yang berhasil mencetak buku ini sampai ke tangan kami. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka semua dengan limpahan amal jariah yang tidak berhenti-berhenti, terutama kepada pengarangnya, Imam Nawawi. Baik, hadis yang ke-6 berbicara terkait masalah halal dan haram. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya qalbu. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, kudengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada mustabihat atau perkara-perkara yang samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat itu, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar kawasan terlarang, yang nyaris kambingnya itu merumput di dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja mempunyai kawasan terlarang. Ingatlah bahwa kawasan terlarang Allah adalah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan bila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Urgensi hadis. Hadis ini sangat agung dan memiliki manfaat yang sangat banyak, yang menjadi salah satu hadis yang menjadi kisaran Islam. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga dari Islam, sedang Abu Daud mengatakan seperempat dari Islam. Bahkan bagi mereka yang jeli, sesungguhnya bisa melihat bahwa hadis ini mencakup segalanya, karena ia menjelaskan perkara-perkara yang halal, haram, dan syubhat atau samar, juga menerangkan hal-hal yang dapat merusak atau memperbaiki hati. Dengan demikian, seseorang dituntut untuk mengetahui berbagai hukum syara', baik yang merupakan induk atau usul maupun yang cabang atau furu'. Hadis ini juga menjadi pijakan perihal keharusan untuk bersifat wara', yaitu dengan cara meninggalkan perkara syubhat atau yang samar. Makna kata dalam hadis bayyinun bermakna jelas, yaitu masalah-masalah yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, juga telah menjadi ijma' kesepakatan para ulama perihal halal dan haramnya. Mustabihatun adalah bentuk plural atau jamak dari mustabihun, yang berarti muskil atau samar, karena ketidakjelasan halal dan halal haramnya perkara itu. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui hukumnya lantaran pertentangan dalilnya. Sekali waktu mirip halal, namun pada kali lain sepertinya haram. Ittaqi syubhat, menghindari perkara syubhat. Maksudnya adalah menjauhinya, yaitu dengan menjadikan perlindungan atau perisai antara dirinya dengan perkara syubhat tersebut. Istabro'a lidinihi wa irdihi, artinya menuntut kebersihan dirinya dari segala
tuduhan dan menuntut pembersihan agamanya dari kekurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi berkaitan dengan manusia dan di sisi yang lain bertautan dengan Allah Azza wa Jalla. Waqa'a fi syubhat artinya jatuh ke dalam perkara syubhat. Artinya berani untuk jatuh ke dalam perkara syubhat itu yang di satu sisi mirip halal namun di sisi lain seolah-olah haram. Al-hima, kawasan terlarang, bermakna al-mahma, tempat terlarang, yaitu sesuatu yang dilarang bagi yang bukan pemiliknya. Yushiku artinya cepat atau hampir. Anyar ta'afi, kambingnya merumput di dalamnya. Artinya binatang ternaknya makan dan tinggal di dalamnya. Muharamuhu, apa yang diharamkannya, maksudnya adalah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Mudghatun adalah segumpal daging yang besarnya satu kunyahan. Fikul hadis, pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Yang pertama, halal dan haram adalah perkara yang jelas. Dan di antara keduanya ada yang syubhat atau samar. Dalam mengomentari hadis ini, Imam Nawawi berkata, artinya segala sesuatu dibagi menjadi tiga. Pertama, halal dan ini sangat jelas. Seperti makan roti, makan nasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram. Dan ini juga sangat jelas. Misalnya minum khamar, zina, dan lain sebagainya. Ketiga, syubhat. Yang tidak jelas halal haramnya. Yang karenanya banyak orang yang tidak mengetahuinya. Sedang ulama bisa mengetahuinya melalui berbagai dalil Al-Quran, Sunnah, atau melalui kias. Jika tidak ada nas Al-Quran atau Sunnah dan tidak ada ijma, maka dilakukan ijtihad. Meski demikian, jalan yang paling selamat adalah meninggalkan perkara syubhat. Namun harus pula diingat bahwa perkara-perkara yang diragukan akibat was-was yang dibisikkan syaitan bukanlah perkara syubhat yang perlu ditinggalkan. Misalnya takut memakai air di tengah padang pasir karena dikhawatirkan mengandung benda najis. Yang kedua, macam-macam syubhat. Ibnu Munzir membagi syubhat menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang diketahui keharamannya secara jelas, namun kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal. Misalnya ada 2 kambing yang salah satunya disembelih oleh orang kafir, sedang daging yang lainnya bercampur hingga susah dibedakan. Yang B, kebalikannya, yaitu sesuatu yang jelas halalnya, namun kemudian timbul keraguan. Seperti seorang suami yang ragu-ragu apakah ia telah mentalak atau menceraikan istrinya dengan mengucapkan kalimat talak atau belum. Yang C, sesuatu yang diragukan halal haramnya adalah sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya. Beliau tidak memakan kurma tersebut karena dikhawatirkan kurma sedekah. Yang ketiga, beragam pendapat ulama tentang syubhat. Abu Darda berpendapat bahwa ketakwaan yang sempurna bagi seorang hamba adalah dengan takut kepada Allah dalam segala hal, sekecil apapun, termasuk meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut terjerumus pada hal yang haram. Hasan al-Basri berujar, ketakwaan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa, sehingga ia meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut barang tersebut haram. Ats-Tsauri berkata, dikatakan sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa karena mereka takut pada hal-hal yang sepatutnya tidak ditakutkan. Ibnu Umar berucap, saya sungguh senang dengan meletakkan penghalang di antara aku dengan barang yang haram dari hal-hal yang halal, dan aku tidak akan melanggarnya. Sufyan bin Uyainah berkata, seseorang tidak akan menemukan hakikat iman kecuali ia meletakkan penghalang antara dirinya dan hal-hal yang haram dengan sesuatu yang halal, sehingga ia terhindar dari dosa dan perkara-perkara yang samar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Bakar makan makanan yang syubhat tanpa ia sadari. Ketika mengetahui bahwa ia telah makan barang syubhat, maka ia memasukkan jari tangan ke mulutnya dan memuntahkan makanan itu. Ketika Ibrahim bin Adam ditanya kenapa tidak minum air Zam-Zam, ia pun menjawab, seandainya saya punya timba maka saya akan meminumnya. Maksudnya ia ragu-ragu dengan timba yang digunakan untuk mengambil air Zam-Zam pada saat itu, karena timba tersebut milik pemerintah dan dikhawatirkan tidak halal. Yang keempat, setiap raja mempunyai kawasan terlarang dan kawasan larangan Allah adalah larangannya. Tujuan tamsil atau contoh tersebut adalah untuk mengingatkan sesuatu yang gaib atau tidak nyata dengan sesuatu yang tampak jelas.
sesuatu yang tidak bisa diserap indera dengan sesuatu yang indrawi. Karena raja-raja Arab mempunyai areal terlarang yang khusus digunakan untuk tempat gembalaan binatang ternaknya dan mengancam orang yang mendekatinya. Maka orang yang takut akan hukuman raja itu akan menjauhkan gembalaannya dari areal tersebut lantaran khawatir terjebak ke daerah itu. Sedang orang yang tidak takut akan tetap mendekatinya dan mengembalakan binatang ternaknya ke areal terlarang itu. Tidak lama kemudian ia pun terjebak ke dalamnya hingga ia mendapat hukuman. Sebagaimana para raja, Allah juga mempunyai kawasan terlarang di buminya, yaitu berbagai kemaksiatan dan larangannya. Barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang mendekati larangan dengan melakukan perkara-perkara syubhat, maka ia pun nyaris terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Yang kelima, hati yang baik. Baik buruknya seseorang tergantung hatinya, karena hati merupakan bagian yang terpenting dalam tubuh manusia. Demikian pula secara medis, hati merupakan penentu bagi seseorang. Jika hati seseorang baik, maka ia akan mampu menyaring darah dengan baik, yang karenanya akan baik pula seluruh badannya. Melalui hadis ini pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumber akal adalah hati, dan segala sesuatu yang berada di kepala sesungguhnya bersumber dari hati. Landasan yang mereka gunakan juga adalah firman Allah berikut, yang artinya mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa akal tetap terletak pada otak. Mereka beralasan bahwa jika otak seseorang rusak, maka akalnya juga rusak. Ilmu kedokteran dan anatomi modern juga menjelaskan bahwa asal mula berpikir spontan ada di otak, karena indera hanya bisa bergerak jika ada perintah dari otak. Pada saat yang sama, hati tetap merupakan al-masdar al-asli, sumber yang pertama sekali bagi kehidupan seluruh anggota tubuh termasuk otak. Bila hadis di atas menegaskan bahwa kebaikan tubuh dan pikir atau otak tergantung dengan hati, maka hal itu sesungguhnya bertautan dengan al-masdar al-asli tersebut. Sementara jika ayat di atas menyandarkan akal kepada hati, hal itu karena hati adalah al-masdar al-ba'id, sumber yang jauh, sedang otak adalah al-masdar al-qarib, sumber yang dekat, yang bisa langsung digunakan untuk berpikir. Adapun kebaikan hati yang dimaksud hadis ini adalah baiknya hati secara maknawi, yaitu kebaikan jiwa terdalam manusia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dalam kitab Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in, Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i menulis, kebaikan hati bisa dibentuk melalui 5 perkara: membaca Al-Quran sambil mentadaburinya, mengosongkan perut, qiyamul lail atau salat malam, tadarru' merunduk di hadapan Allah pada akhir malam, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Namun, kutambahkan pula dengan makan barang halal, karena ini adalah intinya. Maka sungguh indah orang yang berkata, makanan adalah benih dari segala perbuatan. Jika masuk dengan halal, maka keluarnya perbuatan pun halal. Jika masuk dengan haram, maka keluarnya pun haram. Dan jika masuk dengan syubhat, maka keluarnya pun dengan syubhat pula. Hati yang baik adalah lambang kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89 yang artinya, pada hari yang harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih. Imam Nawawi berpendapat bahwa hati yang baik bisa diperoleh dengan membersihkannya dari segala penyakit hati, seperti benci, dendam, dengki, bakhil, sombong, ria, tamak, sum'ah, atau ingin didengar, dan lain sebagainya. Ibnu Rajab berujar, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari seluruh penyakit dan perkara yang dibenci. Maka ia adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan dan rasa takut kepada Allah, juga takut bila menjauh darinya. Hasan Al-Basri pernah berkata pada seseorang, obati hatimu, karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Karenanya jika hati seseorang baik, maka baik pula segala perbuatan anggota badannya. Karena hati yang baik pada dasarnya hanya dipenuhi dengan keinginan untuk meraih ridha Allah
dan keinginan untuk mengikuti apa yang dikehendakinya. Juga tidak akan mendorong anggota tubuh untuk melakukan selain yang diinginkan Allah. Maka hati yang baik akan bergegas menuju apa yang diridhoinya, mengekang dari apa yang dibencinya, dan menahan dari sesuatu yang dikhawatirkan melahirkan kebenciannya, jika sesuatu itu tidak diyakininya. Yang keenam, hadis ini mendorong pada perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan haram, meninggalkan perkara-perkara syubhat, menjaga agama dan kehormatan, juga berisi anjuran agar tidak melakukan perkara yang memancing buruk sangka dan terjerumus ke dalam larangan. Seruan agar mempertajam kemampuan akal atau intelektual dan menghaluskan jiwa terdalam manusia, yaitu dengan memperbaiki hati. Yang kedelapan, anjuran untuk menutup segala pintu yang mengarah pada berbagai hal yang dilarang. Yang kesembilan, haramnya segala sarana yang mengarah pada perbuatan haram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi hadis yang nomor 6 yang berbicara terkait masalah halal dan haram. Dan ternyata di antara keduanya ada lagi yang disebut dengan syubhat, perkara-perkara yang samar atau perkara-perkara yang diragukan. Ya, semoga kita semua bisa terhindar dari perkara-perkara yang haram dan juga bisa menghindari perkara-perkara syubhat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu fikum wa malikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.